pertama, ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antara dua negara untuk mencapai sesuatu. Kerjasama ini juga menggambarkan hubungan timbal balik sehingga kedua negara sama-sama terlibat dalam proses bekerja untuk mencapai keinginan dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Contohnya, Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. Kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Kerjasama ini tidak terbatas, bisa satu kawasan atau bisa beda kawasan. Terdapat dua jenis anggota kerjasama multilateral, yaitu anggota utama dan aktif. Contoh kerjasama multilateral yaitu unit nation ataupun atau satuan bangsa-bangsa. Kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu yang berdekatan. Selain karena berdekatan wilayah, kerjasama regional mempunyai faktor-faktor pendorong seperti berdasarkan kesamaan kondisi wilayah mempunyai kepentingan yang sama, persamaan latar belakang sejarah, kebutuhan sumber daya alam, dan pemasaran hasil produksi. Tujuan dari kerjasama ini biasanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Hal ini dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan pertahanan. Contohnya ASEAN, Organisasi Kawasan Asia Tenggara. 4. Unsur-unsur negara. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat. Indonesia merupakan negara republik. Hingga saat ini terdapat 195 negara di dunia yang telah diakui secara resmi dan memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Unsur negara yang pertama adalah wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdiri Nusantara. Selain itu, setiap negara ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, Indonesia memiliki tempat tinggal untuk rakyatnya. Wilayah ini berguna untuk penyelenggaraan negara. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki dataran dan laut. Kedua, rakyat. Kepulauan yang memiliki daratan dan laut. Rakyat Indonesia terdiri dari warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan, hukum, politik, dan selain itu setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. Perintah yang berdaulat. Pemerintah Indonesia terbagi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintah negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Setiap negara membutuhkan pengakuan dari negara lain yang berarti bahwa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Selain itu, Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pengakuan negara lain terbagi menjadi 2, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan berdasarkan kekayaan yang sesungguhnya, sedangkan de jure merupakan pengakuan negara baru sesuai hukum internasional.